رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwatu fillah, malam hari ini alhamdulillah dengan taufik Allah semata kita dapat kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Tauhid yang telah kita mulai sebelum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami kandungan kitab ini. Dapat pula Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan, menerapkan apa-apa yang terdapat dalamnya. Malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab tafsir tauhid, bab tentang tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab tentang tafsir persaksian bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang diibadati dengan hak kecuali Allah. Al-ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid dalam bahasa Arab dari kata-kata wahhada yuwahhidu tauhidan, maknanya adalah mengesakan, menyatukan, mengesakan. Yang dimaksudkan dengan tauhid dalam Islam adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, mengesakan Allah bahwasanya Dia semata pencipta alam semesta. Namanya uluhiyah, namanya rububiyah. Mengesakan Allah pertama dalam rububiyahnya, maknanya meyakini Allah semata Tuhan yang esa, pencipta alam semesta, pemeliharanya, penjaganya, pengaturnya, yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki, mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dan seterusnya. Yang kedua, makna tauhid adalah mengesakan Allah dalam hal uluhiyahnya. Maksudnya mengesakan Allah dalam hal peribadatan, bahwasanya kita beribadah hanya kepadanya semata, menyembahnya semata, bergantung kepadanya semata, salat untuknya, menyembelih untuknya. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Berdoa hanya kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ini intinya ya, mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk perbuatan hamba dalam bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, mengesahkan Allah dengan menetapkan nama-namanya dan sifat-sifatnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kitabnya dan dalam sunnah rasulnya, dengan meyakini bahwasanya segala sifatnya tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Inilah dia pembagian tauhid. Dan Al-Quranul Karim semuanya memuat tiga tauhid ini. Dalam surah Al-Fatihah terkandung tiga tauhid ini. Dan adapun yang dimaksudkan dalam pembahasan kita malam hari ini, bab tafsir tauhid, bab tentang tafsir tauhid adalah pengertian tauhid yang kedua. Apa tadi yang kedua? Mengesahkan Allah dalam hal uluhiyahnya. Karena di sini yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Adapun dalam tauhidur rububiyah, kebanyakan kaum musyrikin meyakini apa yang diyakini kaum muslimin. Mereka meyakini Allah semata pencipta alam semesta, memberi rezeki,
Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ini dalam kitabnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau kalian tanya kepada mereka, jika engkau tanyakan mereka, ya wahai Muhammad, siapakah pencipta alam semesta, langit dan bumi? Fa sayaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Jadi ini dimaksudkan dengan tafsirut tauhid di sini adalah penjelasan tentang tauhid uluhiyah, yang mana inilah dia misi setiap nabi dan rasul, karena mereka datang untuk mengajak umatnya agar menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dalam hal ibadah. Bahwasanya tak berguna orang meyakini tentang tauhid rububiyah. Tak berguna dia meyakini hanya Allah pencipta alam semesta, pemeliharanya, penjaganya, pemberi rezeki. Tak berguna sampai dia mampu mewujudkan penghambaannya, peribadatannya hanya kepada Allah. Maka di sini dikatakan bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, tafsir dan makna juga persaksian seseorang bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Wa qawlihi ta'ala, Allah berfirman dalam Quranul Karim, ulaika alladzina yad'un, mereka itulah orang-orang yang berdoa, meminta, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari, menuntut wasilah ataupun jalan yang mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Ayat ini ikhwati fillah termuat dalam surah Al-Isra pada ayat ke-56 57 ya. Dan ayat ini sebelumnya pada ayat yang ke-56-nya Allah mengatakan qulid'ul ladzina za'amtum. Sebelum ayat ini ada ayat sebelumnya yang berbunyi qul, katakan Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum, kepada mereka orang-orang musyrikin, berdoalah kalian, mintalah kalian kepada apa-apa yang kalian sangka sebagai Tuhan, min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad kepada kaum musyrikin, pergi sana kalian berdoa, minta kepada batu yang kalian pahat, ya, minta kepada kayu yang kalian ukir, minta kepada malaikat yang kalian sembah, minta kepada para wali-wali yang kalian minta dan kalian berdoa kepadanya, minta kepada para nabi yang kalian sembah. Berdoalah kepada semua Tuhan-Tuhan tersebut, silahkan. Fala yamlikuna, sesungguhnya Tuhan-Tuhan tersebut yang kalian minta, yang kalian puja, yang kalian datang kepada mereka membawakan berbagai macam ragam bentuk sesajian, sesajen, ya, mereka itu semua fala yamlikuna kashfad durri ankum, mereka itu tidak memiliki kemampuan sedikit jua pun menghilangkan segala macam mara bahaya dari kalian. Wala tahwila, tidak pula dapat memindahkan bencana tersebut, ya, ke tempat yang lain. Katakan Muhammad kepada para penyembah berhala, apakah mereka menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah kuburan, ya, menyembah nabi, menyembah malaikat? Karena agama sebelum Rasul diutus, agama kaum musyrikin banyak tuhannya. Ya, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, menyembah kayu, menyembah batu, macam-macam, menyembah matahari, menyembah bulan. Katakan kepada mereka semua Muhammad, Tuhan-Tuhan yang akan minta itu dari selain Allah la yamlikuna kashfad durri ankum,
tidaklah memiliki kemampuan menghilangkan dari kalian mara bahaya, wala tahwila, tidak bisa menghindarkan dari kalian mara bahaya, tidak pula bisa memindahkan mara bahaya tersebut, musibah tersebut ke tempat yang lain. Ya, bahkan segala macam yang kalian minta itu adalah makhluk seperti kalian yang juga binasa, hancur. Ya, semuanya hancur seperti kalian. Bahkan sebagian diciptakan dari benda-benda mati, itu yang kalian sembah. Sebagian makhluk telah mati kalian puja, nabi yang telah mati, para wali yang telah mati, ya, malaikat-malaikat yang kalian puja, semuanya mereka berlepas diri daripada kalian. Dan mereka tidak memiliki kemampuan sedikit jua pun menjauhkan daripada petaka dan mara bahaya. Lihatlah kalau datang bencana alam, ya, di daerah negeri kaum musyrikin, ada dibuat patung besar simbol Tuhan mereka. Datang gempa, seketika patung besar tersebut hancur dengan gempa. Ada dibuat tinggi-tinggi berpuluh meter patung Tuhan, disambar petir, terbakar Tuhan mereka. Ada yang buat patung Tuhan diarak-arak, jatuh patung Tuhan menimpa penyembahnya, berdarah-darah. Subhanallah. Ya, ini yang kalian minta. Tak mampu mereka menghindarkan dari diri kalian mara bahaya ataupun memindahkannya. Dan sebagian yang tersembah itu adalah makhluk seperti kalian. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah, para nabi hamba Allah, para malaikat hamba Allah, para wali hamba Allah, yang mereka semua seperti kalian pun berusaha berlomba-lomba ketika mereka hidup untuk mencari jalan ketaatan agar mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayatnya. Pada ayat yang berikutnya 57, ulaika, mereka itu yang akan minta, yang akan sembah, yang akan berdoa kepadanya, yabta ulaika alladzina yad'una. Ya, mereka itu, ya, Tuhan-Tuhan yang akan sembah, mereka juga berdoa seperti kalian. Para nabi berdoa meminta kepada Allah, para wali meminta kepada Allah, para malaikat meminta kepada Allah, jin yang disembah juga mereka makhluk meminta kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilatah. Mereka semua mencari jalan yang membuat mereka dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaannya, kepada kecintaannya. Ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang mampu mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya kepada Allah dengan amal saleh. Dan wasilah di sini maknanya adalah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jalan tersebut berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, ya, perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang bernilai ketaatan kepada Allah. Perkataan seperti zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, membaca Quran dan semacamnya. Perbuatan salat, zakat, puasa. Inilah makna wasilah. Jadi wasilah adalah segala macam perkataan maupun perbuatan, ya, yang dia adalah merupakan ibadah yang menjadi jalan mendekatkan seseorang kepada Allah. Karena sebagian daripada kaum sufi menafsirkan wasilah adalah guru. Kata mereka, ayat ini menunjukkan orang itu akan selamat kalau andai kata dia punya wasilah. Wasilah itulah yang akan menyambungkan dia kepada Allah. Wasilah itu adalah guru, kata mereka. Tidak benar. Wasilah adalah segala macam ketaatan, baik merupakan perkataan maupun perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wasilah. Secara bahasa wasilah makna perantara. Perantara yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah ketaatan. Adapun dalam Islam, guru dia bukanlah tujuan. Guru adalah merupakan sarana yang menyampaikan seseorang kepada dalil. Bagaimana cara menyembah Allah yang benar, meminta kepada Allah yang benar, ya, bukan tujuan. Tujuan kita adalah Allah Jalla wa'ala.
Yang menyampaikan kita kepada Allah adalah guru dengan menjabarkan kepada kita tentang dalil-dalil bagaimana menyembah Allah yang benar, bagaimana berdoa yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana bermunajat yang benar. Ya. Dan guru-guru semua makhluk tidak ada jaminan. Ya. Di dunia ini tak ada jaminan kecuali yang telah disebutkan Nabi SAW. Ya. Tentang para sahabat-sahabatnya yang mereka dapat jaminan di atas petunjuk. Sebagian disebutkan Nabi sebagai ahli surga. Ya, adapun guru-guru yang mereka tunjuk sebagai guru, enggak ada jaminan dia masuk surga. Bagaimana jadikan sebagai jalan menyembah Allah SWT? Tidak. Guru-guru hanyalah memberikan kepada murid-muridnya, inilah jalannya, ini dalilnya. Ini amalan, ini dalilnya. Ini zikir, ini dalilnya. Itulah kerja guru dalam agama kita. Bukanlah guru tolak ukur kebenaran, tidak. Mereka bukan tujuan. Jadi ayat ini menafsirkan kepada kita makna tauhid itu adalah ketika engkau berdoa hanya minta kepada Allah semata. Kebalikannya makna syirik itu adalah ketika engkau berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian umat Islam tidak memahami dengan benar makna tauhid. Kecuali keyakinan mereka tauhid itu adalah meyakini hanya Allah pencipta alam semesta. Tak ada Tuhan yang mencipta alam semesta kecuali Allah. Ya, ini yang paling banyak diyakini orang. Sementara keyakinan ini juga diyakini siapa tadi saya sebutkan? Kaum musyrikin. Maka makna tauhid, tafsir tauhid di sini adalah engkau berdoa memintanya kepada Allah. Kebalikan tauhid kesyirikan. Kesyirikan itu adalah ketika engkau meminta kepada selain Allah, kemudian didukung dengan penjelasan yang begitu logisnya. Semua yang kau minta dari selain Allah seperti engkau juga. Ibadun amsalukum, hamba-hamba seperti engkau. Mereka pun berhajat kepada Allah Tuhan mereka. Mereka juga berdoa minta kepada Tuhan mereka. Kata Allah, wa yarjuna rahmatahu, mereka semua begitu harap dengan rahmat Allah. Karena mereka hamba seperti kalian. Wa yakhafuna adzabah, mereka juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu begitu mengerikan. Jadi ayat yang mulia ini menafsirkan makna tauhid adalah engkau beribadah hanya kepada Allah, dan diantara bentuk ibadah tersebut adalah doa. Dan ini menunjukkan dalam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada keterangan hadis-hadis yang sahih bahwasanya dalam berdoa kita harus berperantara. Quran yang gamblang menyatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Tidak ada minta kepadaku melalui fulan, tidak ada. Bertawassullah kalian dengan si fulan, tidak ada dalil yang sahih. Ada orang-orang menyebutkan bahwasanya Adam itu ketika berbuat dosa, akhirnya dia lihatlah ketika itu nama Muhammad, dan dia pun berperantara bertawassul dengan nama Muhammad, dengan itu Allah ampunkan dosanya. Tidak benar, tidak sahih, keterangan itu tidak benar. Jadi tidak ada wasilah dalam berdoa minta kepada Allah. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku kabulkan doa orang-orang minta ketika meminta kepadaku, tanpa ada kata-kata minta kepadaku melalui perantara fulan, enggak ada. Dan tidak ada hadis-hadis yang sahih dalam bab berdoa dengan perantara makhluk, tak ada. Kita pindah kepada ayat yang kedua. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala berkata Ibrahim kepada ayahnya Azar. Siapa ayah Ibrahim?
Azar. Bagaimana Ibrahim? Musyrik. Ya, mati dalam keadaan musyrik. Sebagian orang, ya, berat bagi mereka dalam menerima hadis dari Nabi SAW tentang orang tua Nabi di neraka. Berat bagi mereka. Padahal hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menunjukkan betapa dahsyatnya hidayah tidak Allah berikan kepada orang yang terdekat dengan Nabi. Tak diberikan kepada ayah Ibrahim, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Ya. Kalaupun mereka mengatakan bahwasanya orang tua Nabi SAW itu adalah ahlul fatrah. Apa ahlul fatrah? Ahlul fatrah adalah orang-orang yang tidak datang kepada mereka risalah apapun juga. Mereka tak mengetahui ada risalah kenabian. Itu ahlul fatrah. Boleh saja ada orang yang tinggal dalam hutan belantara, ya, di daerah hutan-hutan belantara di Indonesia atau di mana, mereka tak pernah dengar tentang Islam, tentang Nabi SAW, tentang agama Muhammad. Mereka ini ahlul fatrah. Ya. Dan hukum ahlul fatrah ini banyak pendapat ulama, belasan pendapat yang paling dekat dan didukung dalil. Semua ahlul fatrah ini kelak diuji di hari kiamat, ya, untuk menegakkan hujah. Tanpa diuji pun Allah tahu mana yang layak masuk surga dan mana yang layak masuk neraka. Tapi Allah tegakkan hujah dengan ujian. Akan dibuatkan bagi mereka api yang besar, disuruh mereka semua masuk. Yang masuk ke dalam api karena patuh kepada Allah ahli surga, mereka aman masuk surga. Yang membangkang lari mereka ahli neraka. Ini tentang ahlul fatrah. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab sampai kami kirim kepada mereka nabi. Kata mereka, bagaimana mungkin diazab kedua orang tua Nabi padahal belum dikirim kepada mereka rasul. Rasulullah SAW belum lagi diutus sebagai rasul. Maka kata para ulama, orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi bukan ahlul fatrah. Ya. Saya bertanya kepada antum, kita ahlul fatrah atau bukan? Kita ini diutus kepada kita Nabi. Kepada kita diutus Nabi? Enggak. Apakah kita ahlul fatrah? Tidak. Subhanallah. Nabi tak diutus langsung kepada kita, tapi diutus kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sampailah kepada kita agama ini. Dengan itu kita bukan ahlul fatrah, meski tak datang kepada kita Nabi SAW. Demikian juga kaum musyrikin yang di masa Rasulullah bukan ahlul fatrah. Apa buktinya? Ada di antara mereka yang masuk surga sebagaimana Waraqah bin Naufal. Apa agama Waraqah bin Naufal? Nasara. Ketika Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, dibawa kemana oleh Khadijah? Anak pamannya, namanya Waraqah bin Naufal, yang dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil, beragama Nasrani. Dia meninggal sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Dia berkata, andai kata aku masih muda ketika engkau diusir kaummu, aku akan membelamu. Ketika zaman Nabi SAW, ada orang beragama lurus, namanya agama Ibrahim, Hanifiyah. Di antaranya adalah Sa'id, ya. Di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail. Hanya Sa'id bin Zaid dikatakan tak pernah menyembah berhala, tak pernah tunduk kepada berhala. Subhanallah. Dia, ya, termenung, menyandar di bawah naungan Ka'bah. Dia melihat bagaimana agama kaum musyrikin yang menyembah berhala. Dia katakan, demi Allah, ya Allah, ini bukan agamamu. Subhanallah. Ya Allah, sekiranya ada Rasul yang kau turunkan kepada kami, kami akan ikut dia. Ya Allah, aku lepas daripada apa yang mereka sembah. Mereka letakkan dalam Ka'bah patung Ibrahim dan patung Ismail, sedang bermain undian. Ini menunjukkan kepada kita mereka bukan al-fatrah. Dan Nabi mengatakan bahwasanya, ya, tentang bapaknya Zaid bin Amr bin Nufail termasuk daripada ahli surga.
Subhanallah. Ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, masjid beliau SAW itu dahulu adalah bekas kuburan orang-orang musyrikin. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan bekas kuburan orang-orang musyrikin, maka dibersihkan, disingkirkan semua bangkai mereka, tulang-tulang belulang mereka. Kata-kata musyrikin menunjukkan mereka musyrik. Ya. Kembali kepada ayat ini. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada kaumnya, wa qaumihi kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku ini berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali dialah Allah Tuhan yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia akan menunjukiku. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 27. Ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita Ibrahim itu berlepas diri daripada kaumnya dan ayahnya dan daripada apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tafsiran kalimat la ilaha illallah. Makna ketika kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, engkau harus berlepas diri daripada apa yang disembah kaum musyrikin. Ya, dari kaum musyrikin dan apa yang mereka sembah. Makna tauhid adalah engkau berlepas daripada segala macam bentuk kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya, dan banyak ayat menjelaskan demikian. Ya. Dalam ayat lain kata Ibrahim, "Wa bana bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Dan telah tampak antara kami dan kalian selama-lamanya permusuhan sampai kalian beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid tafsirannya adalah engkau menyembah hanya kepada Allah, engkau berlepas daripada segala macam bentuk kesyirikan dan kaum musyrikin, membenci kesyirikan dan kaum musyrikin. Dalam hatimu tak ada sedikit jua pun kecintaan kepada apa yang disembah kaum musyrikin. Benci. Ya, berlepas diri kita daripada apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsiran tauhid. Itulah tafsiran kalimat la ilaha illallah. Jika engkau ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi engkau tetap melakukan kesyirikan, berarti kau tak paham tafsirannya. Engkau ucapkan la ilaha illallah tapi engkau pergi juga ke dukun, peramal, tukang tenung, tukang santet. Kau minta penglaris supaya rezekimu lancar, padahal kalaulah ya rezeki hakikatnya itu diatur oleh sang dukun, dukun paling kaya raya, dukun juga banyak miskin, kere. Ya, kau minta rezeki kepada makhluk semacammu. Allahu Akbar. Berarti kau tak paham makna tauhid. Ketika kau yakin kuburan ini bukan sembarang kuburan, ini kuburan keramat. Kau datang ke sana, penyakitmu sembuh. Tak dapat jodoh, datang ke sana, murah jodohmu. Ya, inilah dia tak mengerti makna tauhid. Ya, padahal kita yakini hanya Allah Jalla wa'ala, ya, Tuhan semesta alam yang mendatangkan segala macam bentuk ya kebaikan bagi hambanya, menolak segala macam bentuk kemudaratan daripada hambanya. Berarti dia tidak paham tauhid. Ya, ketika banyak situs-situs kuburan yang dikeramatkan, dipuja dan diminta berdoa kepadanya, bersimpu di sana, ini menunjukkan yang datang ke sana tidak paham makna tauhid la ilaha illallah yang dia ucapkan. Yang meyakini pohon ini adalah pohon besar, pohon ini mengandung khasiat, mengandung keramat, bertarikatlah mereka di sana, bertirakatlah mereka di sana. Ini berarti tak paham tauhid. Dan Nabi telah mengingkari sahabat-sahabat yang baru memeluk Islam ketika mereka melewati pohon besar. Kata mereka, ya Rasulullah, pohon ini pohon besar milik kaum musyrikin. Mereka cari padanya keberkatan, pohon keramat, carikan pula untuk kami pohon keramat. Kata Rasulullah, Allah Akbar, yang kalian minta itu sama dengan permintaan Bani Israil kepada Musa, buatkan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala-berhala. Ya.
Tak ada yang namanya pohon-pohon besar, batu-batu besar. Tak ada. Ini kesyirikan. Kemudian firman berikutnya Allah berfirman, wa qawlihi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Allah mengatakan tentang kaum Nasara, ya, ittakhadhu, dan kaum Yahudi, mereka itu telah menjadikan ahbarahum, para ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan para ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan yang mereka jadikan tandingan sekutu bagi Allah, wal masih ibn Maryam, sebagaimana mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan di telinga salah seorang sahabat Nabi bernama Adi, dan Adi ini salah seorang sahabat Nabi berasal dari negeri Hira. Hira adalah negeri yang berbatasan dengan Romawi, dan dia beragama Nasara sebelumnya, Adi. Ketika dibacakan kepadanya ini, kata Adi, ya Rasulullah, kami tak pernah merasa menyembah para pendeta-pendeta kami, alim ulama kami, ahli ibadah kami. Kata Rasul, ya Adi, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Kalian ikuti mereka. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kalian ikuti mereka. Kata Adi, ya benar ya Rasulullah. Kata Nabi, itulah makna menjadikan mereka sebagai tandingan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, tauhid itu adalah ketika engkau menerima yang berhak membuat syariat, menghalalkan, mengharamkan hanya Allah. Ketika kau angkat makhluk, segala yang dia katakan halal kau halalkan, segala dia katakan haram kau haramkan. Dia bilang A kau bilang A, dia bilang B kau bilang B, dia bilang Z kau bilang Z. Sementara perkataannya bertentangan dengan wahyu, kau ikuti dia, berarti telah kau jadikan dia sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syirkun fit tasyri', kesyirikan dalam masalah membuat syariat. Yang berhak menghalalkan, mengharamkan hanya Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah mencela orang-orang musyrik yang menghalalkan suka hati mereka, mengharamkan suka hati mereka. Kata Allah, waja'altum minhu halalan wa haraman Allahu adin lakum. Kalian jadikan ini halal, ini haram. Apakah Allah izinkan kalian? Ya, orang musyrik mengambil berbagai macam jenis binatang-binatang. Ya, ada yang dipotong telinganya, ada dipotong hidungnya. Mereka katakan ini untuk berhala, nggak boleh disentuh, nggak boleh mereka haramkan binatang-binatang yang Allah halalkan. Kata Allah, Allah dan aku, apakah Allah izinkan kalian? Jadi masuk ke dalam tafsir tauhid adalah engkau menerima yang berhak membuat syariat, yang menghalalkan, yang mengharamkan hanya Allah. Maka makna kesyirikan adalah ketika engkau jadikan tandingan bagi Allah, membuat syariat, menghalalkan, mengharamkan. Kalau kata gurumu A, kau harus bilang A, sementara Allah tak mengatakan demikian, berarti engkau telah menjadikan gurumu sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi namanya kesyirikan bukan hanya engkau meyakini adanya Tuhan selain Allah pencipta, bukan hanya itu. Engkau berdoa kepada selain Allah itu kesyirikan. Meminta kepada selain Allah itu kesyirikan. Ya, engkau tidak menyimpan kebencian, permusuhan kepada kaum musyrikin, itu dalamnya adalah penyimpangan dalam hal tauhid, menyimpang tauhidmu. Ya, kemudian di antara makna kesyirikan adalah tatkala engkau mengikuti orang-orang yang kau anggap sebagai orang alim dalam segala hal, taklid buta kepada apa yang mereka katakan. Sementara dalam Islam
Kita hanya tunduk kepada wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Selain mereka, selain Allah dan Rasulnya, tak ada kepatuhan. Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawli wa yuraddu. Setiap orang boleh kau ambil pendapatnya atau kau buang, illa kecuali ini. Dia tunjuk Nabi yang mulia sallallahu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Imam Syafi'i, segala sesuatu perkataanku yang bertentangan dengan hadis, buang jauh-jauh. Jika ada hadis yang benar aku tak ketahui, sesungguhnya itulah pendapatku. Kesanalah aku bermazhab. In sahal haditsu fahuwa madhhabi. Jika ada hadis yang sah, benar, sahih, itu sebenarnya pendapatku. Subhanallah. Kata mereka, jangan kau ikuti Sufyan Tsauri, jangan kau ikuti Auza'i, jangan kau ikuti Malik, jangan kau ikuti Abu Hanifah. Ambil dari mana mereka mengambil. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh taklid buta dalam segala hal. Ketika telah datang bagi kita kebenaran, ikuti kebenaran. Jadi Ustaz, bagaimana orang awam? Boleh orang awam taklid? Boleh. Tapi ketika nyata bagi mereka apa yang mereka itu ini salah dan mereka tahu ini ada kebenaran datang, wajib mereka itu kebenaran. Ketika itu mereka tidak tercelah. Karena mustahil orang-orang awam harus mengetahui segala sesuatu. Tidak. Mereka diperintahkan untuk mengikuti orang yang mereka percaya sebagai alim ulama mereka. Boleh taklid kepada mereka, boleh. Tapi ketika nyata bagi mereka bahwasanya orang yang mereka itu salah dalam berperkara, mereka tetap mengikuti pendapat mereka, inilah namanya taklid yang tercela, mazmum. Subhanallah. Bahkan para ulama mazhab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka ta'ala, ya, Al-Imam An-Nawawi yang kita baca kitabnya Riyadhus Shalihin yang baru selesai kita baca, bermadzhab Syafi'i. Berapa banyaknya Imam Nawawi rahimahullah menyelisih pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka ta'ala. Menunjukkan mereka tidak taklid. Jadi di antara makna kesyirikan adalah engkau taklid buta, ikut apa dikatakan orang-orang alimmu, ahli ibadahmu, meski berbenturan dengan wahyu. Karena itulah kata Rasulullah, ya Adi, bukankah mereka menghalalkan dan mengharamkan semau mereka, dan kalau mengikuti mereka, mereka halalkan apa Allah haramkan, mereka haramkan apa yang Allah halalkan, kan ikuti mereka. Iya ya Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah makna beribadah menyembah mereka. Subhanallah. Jadi kita enggak terikat dengan guru, enggak ada terikat dengan makhluk manusia, tidak. Sahabat semua sepakat, tak ada keterikatan dengan nas. Ketika pemimpin kaum muslimin Al-Khalifatul Rashid, ya, Utsman bin Affan salat di Mina dengan menyempurnakan salatnya 4 rakaat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tak begini aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Mereka mengqasar, mereka kerjakan 2. Subhanallah. Ya. Maka ketika itu berkatalah sebagian daripada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya, ya Imam, mengapa engkau tak salat qasar saja? Tidak, aku harus ikuti dia. Karena ya al-khilafu syarrun kulluhu. Perselisihan itu jelek seluruhnya. Ya. Tetap diikuti Utsman bin Affan. Maksudnya kita ambil sini bahwasanya sahabat itu yang mereka jadikan sebagai standar itu adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Tapi karena perkara ijtihad, Utsman berijtihad. Ya. Yang dikerjakan Utsman ijtihad Utsman. Dia menikah dengan seorang perempuan Makkah dan dia menganggap setelah menikah dengan perempuan tersebut berarti dia telah menjadi ahli Makkah. Sebagai ahli Makkah maka dia tidak mengerjakan salat dengan sebagai ahli Makkah, akhirnya dia mengerjakan salat dengan sempurna. Ini di antara takwil sebagian daripada para ulama. Ya. Ketika Abu Bakar, Umar melarang kaum muslimin di masa keduanya melaksanakan haji tamattu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Apa kata Abdullah bin Abbas, ya? Ya. Ketika mereka mengatakan, wahai Abdullah, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya melarang haji tamattu. Ya, apa kata dia?
hampir-hampir kalian itu dihujani Allah dengan batu dari langit sebagaimana dihujaninya ya tentara-tentara bergajah dan semacamnya. Ku katakan inilah perkataan Rasulullah, inilah perkataan Allah, kan katakan inilah perkataan Umar. Subhanallah. Dan keduanya bukan sengaja untuk menyelesaikan syariat, tidak. Itu yang mereka lakukan adalah ijtihad. Ya, di masa mereka kaum muslimin sedikit, kalaulah mereka hanya memilih haji tamattu, ketika itu mereka berumrah akan kosong Masjidil Haram. Maka dilarang agar mereka umrah di luar bulan-bulan haji agar Masjidil Haram ramai. Pada masa Utsman orang telah ramai. Ya. Jadi intinya ikhwati fillah rahimakumullah, di antara bentuk kesyirikan adalah ketika engkau taklid buta mengikuti para alim ulamamu, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, sementara bertentangan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil ya dari selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan, tuhan-tuhan, tandingan-tandingan, yuhibbunahum yang mereka cintai ka hubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Orang musyrikin itu cinta kepada Allah, tapi juga mereka mencintai tuhan-tuhan mereka. Itulah hakikat kemusyrikan. Orang musyrikin itu menyembelih untuk Allah, tapi mereka juga menyembelih untuk tuhan-tuhan mereka. Jadi yang namanya tauhid tak menerima kesyirikan. Hari raya haji kau sembelih untuk Allah, bismillah, Allahu akbar. Besok kau mau bangun rumah kau sembelih untuk jin. Itu kesyirikan. Ya. Hari ini menyembelih akikah kelahiran anak, besok sembelih untuk Nyi Roro Kidul. Ini kesyirikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela dalam ayat ini orang-orang musyrikin yang mereka itu mencintai tuhan-tuhan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah. Jangan dikatakan mereka tak cinta Allah, mereka cinta kepada Allah. Dan saya katakan pula, yang terjebak, tergelincir dalam kesyirikan pada masa ini, jangan katakan tak cinta Allah, mereka marah. Mereka cinta Allah, tapi juga mereka cinta selain Allah yang mereka tempatkan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bagaimana contohnya? Iya, mereka puja, mereka minta, mereka berdoa. Ini hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ada yang sujud di kuburan, ada yang minta kepada orang yang telah meninggal, dia pegang nisannya, wahai wali fulan, aku datang kepadamu, aku ini susah hiduplah, tolonglah. Ada enggak itu? Hal semacam ini ada enggak? Ada. Dan ini menunjukkan kepada kita cinta itu dalam bab ibadah harus hanya untuk Allah diberikan. Dalam bab ibadah, jika cinta dalam bab ibadah kau berikan kepada selain Allah, kau terjebak dalam kesyirikan. Berarti kau tak mengerti tauhid. Tauhid itu adalah ketika engkau menyerahkan kecintaanmu dalam bab ibadah hanya kepada Allah semata. Itulah tauhid. Itulah tafsiran la ilaha illallah. Karena sebagian orang-orang tergelincir dalam kesyirikan, mereka mencintai Allah juga mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah dalam ayat ini. Setelahnya, dan orang-orang yang beriman lebih dahsyat kecintaannya kepada Allah daripada kecintaan kaum musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan cinta adalah merupakan ibadah yang begitu besar, bahkan dialah ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas tentang cinta dia katakan inilah poros kehidupan. Cinta inilah, dengan sebab cinta inilah Allah SWT ciptakan hamba-hambanya. Allah ciptakan surganya dan nerakanya. Subhanallah. Ya. Dalam bab ibadah. Jadi Ustaz tak boleh tercinta kepada istri kita. Boleh, itu cinta bukan bab ibadah. Itu cinta fitrah, insting manusia. Bahkan Allah menghalalkan kaum muslimin menikahi perempuan-perempuan ahlu kitab. Ya, kata Allah, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna.
Dan boleh menikah yang baik-baik dari kaum mukminat dan menikah yang baik-baik dari perempuan orang-orang ahli kitab sebelum kalian. Jika kalian berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Ini bukan cinta dalam bab ibadah. Tak akan mungkin dapat hilang cinta anak kepada ayah meski ayahnya kafir. Dan tidak dilarang. Tak mungkin bisa dihilangkan. Tapi dalam bab agama harus menanam kebencian kepadanya. Dan apa yang disembah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, andai kata ada orang musyrik Ustaz, jatuh kita tergelincir masuk ke kolam tenggelam. Datang orang musyrik, dia tolong kita, berikan tali, ditariknya, dia nyelam, mengangkatnya kita. Boleh kita mencintai kebaikan yang dibuat ini? Iya. Ini bukan bab ibadah. Ya, bukan bab ibadah. Tabiat manusia akan mencintai orang berbuat baik kepadanya. Tak mengapa. Ya, kita pun tidak dilarang berbuat baik kepada kaum musyrikin selama mereka bukan kaum kafir harbi, mengunjungi mereka ketika sakit. Tak mengapa, ini bab sosial, ini tetangga. Dan Nabi membesuk orang Yahudi yang sakit. Tapi dalam bab agama tidak. Dalam bab ibadah tidak. Kemudian wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang ikrarkan mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, setelah dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan setelah itu juga langsung dia ingkari apa-apa yang disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia membenci segala disembah oleh Allah Subhanahu wa taala. Haruma maluhu wa damuhu, maka ketika itu haramlah hartanya, taklah boleh diambil. Darahnya tak boleh ditumpahkan. Dia bagian daripada kaum muslimin. Dan di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kafir atau ingkar dengan segala macam sembah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir tauhid. Inilah tafsir la ilaha illallah. Menyembah hanya kepada Allah, kafir dengan segala macam sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Adapun perkara hisab mereka setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia kafir dengan segala macam sembahan dari Allah Subhanahu wa taala, tak boleh lagi dia diambil hartanya dan darahnya, dia bagian kaum muslimin. Adapun bagaimana kelak di hari akhirat, diserahkan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala macam bentuk amal dan kemaksiatannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Tapi di dunia, hukum dunia jangan disentuh, dia muslim, mukmin, tak halal hartanya, tak halal darahnya. Tak bisa diperangi lagi dalam hukum dunia. Adapun hukum akhirat, lihat bagaimana dia amalkan, hanya Allah yang mengetahui. Apakah dia mengamalkan karena Allah semata atau dia menyimpan kemunafikan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dunia, mukmin, muslim, jangan diganggu. Hukum akhirat serahkan kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh memberikan tazkiyah, rekomendasi orang-orang tertentu sebagai ahli surga kecuali jika ada dalamnya nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tak tahu apa yang terjadi antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kata Rasulullah, wa hisabu 'ala Allah, hisabnya Allah yang tahu. Tak boleh kita hukumi dengan apa yang tampak ini pasti ahli surga, tak bisa. Kita katakan terserah Allah. Andai kata dia meninggalkan husnul khatimah, kita katakan rahimahullah, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Hidupnya ditutup dengan husnul khatimah. Sebagaimana sebaliknya, tak boleh kita memberikan ultimatum seorang sebagai ahli neraka jika kita ketahui dia orang Islam, meski mati dengan keadaan berbuat dosa besar. Karena zahirnya yang tampak oleh kita, adapun dalam hatinya hanya Allah yang tahu dan dia. Boleh jadi dia menyimpan kebaikan yang Allah ketahui, boleh jadi Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Wa syarru hadhihi tarjamah ma ba'daha min al-abwab, dan akan dijelaskan setelah ini apa makna tauhid itu lebih dalam lagi. Hanya disebutkan tadi beberapa hal saja. Tauhid adalah engkau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
kau menanamkan kebencian dalam hatimu kepada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum musyrikin. Di antara maknanya adalah engkau mencintai hanya Allah semata. Nanti akan dijabarkan pada bab-bab berikutnya apa inti daripada tauhid yang dibawa oleh para rasul alaihim afdhalus salatu taslim. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ada pertanyaan? Tak biasa untuk bertanya ya. Minggu depan antum boleh buat soal untuk pertanyaan dalam kertas. Jadi nanti saya lihat, upayakan pertanyaannya berkaitan dengan materi tauhid untuk menambah wawasan. Fadhal, silakan. Mengikuti ahlul kitab. Orang-orang yang mengikuti ya sakit buta ya ya. Syirik dibagi dua, ada syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil sebagaimana saya sebutkan, riya, itu tidak menghapuskan kecuali dosa syirik kecil tersebut. Tapi syirik besar menghapuskan semua dosa. Ketika orang-orang awam mengikuti alim ulama mereka dengan meyakini inilah yang harus diikuti, apa katanya benar, semuanya itulah dia yang benar. Yang dia katakan A, kita katakan A, yang katakan B, B, dia telah tergelincir ke dalam kesyirikan kecil sampai dia punya keyakinan ini orang ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, berhak untuk mengatakan hal haram. Ketika itu telah tergelincir dalam kesyirikan besar, ketika tergelincir dalam kesyirikan besar, maka gugurlah semua amalannya. Saya berikan contoh lain. Menggantungkan jimat, ketika engkau meyakini hanya Allah yang mendatangkan manfaat menolak mudarat, ya. Ketika ditanya kenapa kau pakai jimat, ini sarana Ustaz supaya dapat dijaga daripada mara bahaya, dijaga dari santet, dijaga dari plastik. Ini kita katakan syirik kecil. Ketika dia mengatakan sebagai sarana. Tapi ketika dia mengatakan oh enggak, inilah Ustaz yang menyembuhkan, ini yang melindungi seorang, menjauhkan seorang, tergelincir dalam syirik besar. Sama dengan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah demi wali fulan, hukum asalnya bersumpah dengan selain Allah syirik kecil. Kata Nabi, man halafa falyahlib billah, yang bersumpah dengan Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, barang siapa bersumpah dengan Allah maka telah tergelincir ke dalam syirik. Kata para ulama syirik kecil. Tapi ketika dia meyakini wali yang disebutkan ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dia agungkan wali tersebut, kenapa dia bersumpah dengannya? Karena mengagungkannya setingkat Allah Subhanahu wa taala, tergelincirlah dia ke dalam syirik besar. Jadi yang taklid buta ini pertama tergelincir ke dalam syirik kecil. Ketika dia menganggap setingkat dengan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan mengharamkan, tergelincir ke dalam syirik besar. Konsekuensi syirik besar apa? Kata Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, akan gugurlah amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, kau akan menjadi orang merugi. Jadi bertingkat. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.